Gelandang internasional Jepang, Kaoru Mitoma kembali tampil penuh saat Brighton and Hove Albion menjamu Newcastle United pada lanjutan Liga Primer Inggris 2023-2024 di Amex Stadium. Mitoma berhasil menciptakan satu assist untuk gol ketiga Brighton yang dicetak oleh Evan Ferguson pada menit ke-70. Evan Ferguson turut mencetak dua gol lainnya untuk Brighton masing-masing pada menit ke-27 dan menit ke-65. Sementara gol hiburan tim tamu dicetak oleh Callum Wilson pada menit kedua pada injury time babak kedua. Brighton berhasil mengunci kemenangan ketiga di musim ini dengan skor 3-1. Gelandang internasional Jepang, Takefusa Kubo tampil saat Real Sociedad menjamu Granada pada lanjutan La Liga 2023-2024 di Reale Arena. Ia diturunkan hingga menit ke-79 sebelum digantikan oleh Mohamed Alicho. Drama hujan gol mewarnai pertandingan tersebut. Kubo turut menyumbang brace pada menit ke-9 dan menit ke-44. Gol lainnya untuk Los Suri Urdin masing-masing dicetak oleh Martin Zubimendi pada menit ke-59, Ander Barrenetxea pada menit ke-67 serta gol bunuh diri dari Miki Bos pada menit ke-76. Sementara gol untuk Granada masing-masing dicetak oleh Lucas Boye pada menit ke-83 dan Brian Zaragoza pada menit ke-9 injury time babak kedua, serta gol bunuh diri yang dicetak oleh Robin Lenormand pada menit ke-35. Real Sociedad berhasil mengunci kemenangan dengan skor 5-3. Kemenangan yang diraih Sociedad merupakan yang perdana di La Liga musim ini, setelah hanya mampu meraih 3 hasil imbang dari 3 laga pertama mereka. Bek internasional Jepang, Hiroki Ito tampil penuh saat VfB Stuttgart menjamu SC Freiburg pada lanjutan Bundesliga 2023-2024 di Mercedes-Benz Arena. Rekan senegaranya, Denki Haraguchi hanya berada di bangku cadangan sepanjang laga. Sementara itu, gelandang internasional Jepang, Ritsu Doan baru dimainkan tim tamu sepanjang babak kedua. Hiroki Ito turut menyumbang satu assist untuk gol ketiga Stuttgart yang dicetak oleh Serhou Girassi pada menit ke-19. Gol lainnya untuk Stuttgart dicetak oleh Chris Fury pada menit ke-8 dan menit ke-62, Serhou Girassi pada menit ke-17 dan Enzo Miot pada menit ke-75. Tim tuan rumah berpesta gol dan mengunci kemenangan telak 5-0. Penyerang internasional Jepang, Takuma Asano tampil saat VfL Bochum bertandang ke WWK Arena menghadapi Augsburg pada lanjutan Bundesliga 2023-2024. Asano berhasil menyelamatkan The Blues dari kekalahan setelah sempat tertinggal 2 kali. Tim tuan rumah sempat membuka keunggulan berkat gol yang dicetak oleh Diondre Nabeljo pada menit ke-35, sebelum disamakan oleh gol Asano pada menit ketiga injury time babak pertama. Di babak kedua, Augsburg kembali unggul melalui gol yang dicetak oleh Ermedin Demirovic pada menit ke-62. Asano kembali menjadi pahlawan penyelamat untuk timnya berkat gol penyeimbang yang dilesakkannya 2 menit kemudian. Tidak ada gol tambahan yang tercipta di sisa babak kedua dan laga berakhir imbang dengan skor 2-2. Bek internasional Jepang, Ko Itakura tampil penuh saat Borussia Mönchengladbach menjamu sang juara bertahan, Bayern Munich pada lanjutan Bundesliga 2023-2024 di Borussia Park. Itakura kembali mencetak gol di laga ini pada menit ke-30, berawal dari tendangan penjuru yang diambil ala Santli. Maximilian Wober yang menyambut bola tersebut mengirimkan umpan kepada Itakura yang langsung meneruskan bola tersebut dengan headingnya dan tidak mampu dijangkau oleh kiper Bayern, Sven Ulreich. Sayangnya, gol yang dicetak Itakura tidak mampu mengunci kemenangan untuk Gladbach setelah Leroy Sané dan Mathys Tel membalikkan kedudukan Dairoten masing-masing pada menit ke-58 dan menit ke-87. Gladbach harus tertunduk lesu usai menderita kekalahan tipis 1-2. Gelandang internasional Jepang, Daichi Kamada tampil saat Lazio bertandang ke Stadio Diego Armando Maradona menghadapi Napoli pada lanjutan Serie A 2023-2024. Ia bermain hingga menit ke-65 sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Matteo Guendouzi. Kamada berhasil mencetak gol perdananya di Serie A pada menit ke-52 yang berhasil menjadi gol penentu kemenangan i Biancocelesti. Gol Lazio lainnya dicetak oleh Luis Alberto pada menit ke-30 sebelum sempat disamakan oleh Piotr Zielinski 2 menit berselang.
Lazio sempat berhasil menambah gol masing-masing melalui Mattia Zaccagni pada menit ke-67 dan Matteo Guendouzi pada menit ke-70. Namun kedua gol tersebut dianulir oleh VAR akibat offside. Laga ditutup dengan kemenangan 2-1 untuk Lazio sekaligus kemenangan perdana mereka di Serie A musim ini usai menelan 2 kekalahan dari 2 laga. AS Monaco kembali tampil mengganas dan berhasil mengunci kemenangan telak 3-0 saat menjamu RC Lens pada lanjutan Ligue 1 2023-2024 di Stade Louis. Gelandang internasional Jepang, Takumi Minamino tampil sejak menit awal dan ditarik keluar pada menit ke-85. Minamino berhasil menciptakan 1 assist untuk gol kedua Monaco yang dicetak oleh Alexander Golovin pada menit ke-36. 2 gol Monaco lainnya masing-masing dicetak oleh Wilfried Singo pada menit ke-24 dan Guillermo Maripan pada menit ke-59. Hasil ini membuat posisi Monaco semakin kokoh di puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin.